Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata ibadah ini sering saya gunakan ketika saya memberikan motivasi-motivasi. Sebagai berikut. Mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jadi saya sering sekali menggunakan kata-kata ibadah. Lalu pertanyaannya, apa itu ibadah? Bagaimana itu ibadah? Apakah panjenengan sudah ngerti, sudah paham arti maksud daripada ibadah dan mengetahui kemana arah tujuan daripada ibadah ini? Coba sebelum saya memberikan pencerahan lebih dalam, saya mau nanya, saya pengen tahu jenengan. Apakah panjenengan sudah mengerti dan memahami apa arti maksud ibadah dan mengetahui kemana arah tujuannya ibadah? Perbuatan yang bisa memberikan kenyamanan atau bentuk kasih sayang itu sama manusia dan makhluk yang lain. Yang lain? Selama ini dalam pengertian saya ibadah untuk yang saya tahu adalah sholat dan berbuat kebaikan pada sesama. Yang lain? Sama. Yang lain? Orang Indramayu bagaimana? Menurut panjenengan, menurut yang panjenengan ketahui, apa itu arti maksudnya ibadah dan kemana arah tujuannya ibadah? Ibadah itu supaya obrolan jalan yang benar, aturan yang ada. Itu aja. Khususnya Islam, ini kental sekali loh kata-kata ibadah ini ya. Bahkan sampai bahkan sampai ke tentang tempat. Kok tempat itu enggak ada tempat ibadahnya ya? Yang penting beribadah. Ini kental sekali loh kata-kata ibadah. Namun dalam kenyataannya, hampir semua orang yang gampang sekali mengatakan ibadah, mengucapkan ibadah, tapi nggak ngerti dan tidak memahami apa arti maksudnya ibadah. Tidak mengetahui kemana arah tujuannya ibadah. Dan malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan semua tentang apa dan bagaimana itu ibadah. Yang sering saya gunakan ketika saya berkata, mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Pertanyaannya, apa arti maksud daripada ibadah dan kemana arah tujuannya ibadah? Kata-kata Maha Suci di dalam firman, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata-kata Maha Suci di dalam firman-Nya yang tersurat di dalam kitab. Kalau kata-kata wong edan bagu,
mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Saya ulang, pertanyaannya, apa dan bagaimana itu arti maksudnya ibadah? Dan kemana arah tujuannya ibadah? Kata-kata tidak aku ciptakan jin dan manusia ini menyeluruh loh. Artinya semua bangsa jin ya. Semua bangsa jin. Semua bangsa manusia. Tanpa terkecuali. Tidak peduli dia itu nabi atau bukan, wali atau bukan, rakyat jelata atau bukan, orang awam atau bukan, orang pintar. Tidak peduli, semuanya loh ya. Artinya Maha Suci menciptakan jin itu hanya untuk beribadah kepadanya. Begitu juga Maha Suci menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Semua manusia adalah utusan Maha Suci. Semua manusia adalah duta Maha Suci. Semua loh ya. Tidak peduli dia penjahat, kafir, tidak peduli. Semua. Semua manusia adalah utusan Maha Suci. Semua manusia adalah duta Maha Suci. Untuk apa? Diutus untuk apa? Menjadi duta apa? Tak lain dan tak bukan. Merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta. Terkait dengan firman daripada Maha Suci. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Sudah bisa mengetahui kemana arah tujuannya? Sudah bisa mengetahui kemana arah tujuannya apa belum? Simak baik-baik loh. Disimak baik-baik loh. Setelah seluruh penciptaan selesai, kemudian Maha Suci berfirman kepada seluruh ruh. Kemudian Maha Suci berfirman kepada seluruh ruh. Aku hendak menciptakan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Makhluk ini nantinya yang akan menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan seluruh yang sudah aku ciptakan. Dan makhluk ini akan dikenal dengan sebutan manusia. Setelah Maha Suci berfirman kepada seluruh ruh, kemudian Maha Suci menciptakan yang disebut manusia. Dan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Maha Suci dalam keadaan sempurna adalah
kakek moyang kita Adam. Nah, dalam perencanaannya, kakek moyang kita Adam ini nantinya akan diturunkan ke bumi untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya ini, tapi masih dalam perencanaan. Ya, masih dalam perencanaan. Baru dicipta dulu. Namun, seiring berjalannya proses, terjadilah penciptaan Hawa. Kemudian terjadilah masalah-masalah dengan Ajajil dan lain sebagainya, sehingganya kakek moyang kita Adam berserta doanya, yaitu nenek moyang kita Siti Hawa, diturunkan ke bumi sebelum waktunya. Nah, sebelum waktunya itu diturunkan ke bumi untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Jadi tugasnya manusia sebagai duta, sebagai utusan, tak lain dan tak bukan adalah menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Menggunakan apa? Nah, untuk bisa menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya, menggunakan apa? Apakah Maha Suci membekali Adam cangkul, pulpen, sabit, parang, kampak, atau ilmu kesaktian? Tidak sama sekali. Dimulai daripada kakek moyang kita Adam yang ditugaskan untuk menjaga, mengelola, merawat, serta menyempurnakan alam semesta seisinya, bekalnya hanya 5 ruh. 1, ruh suci, yang tak lain dan tak bukan adalah ruhnya Maha Suci itu sendiri. Yang kedua adalah 4 inti elemen alam semesta seisinya, yang lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir atau sedulur papat. Nah, 5 hal alat ini kemudian diberikan kepada Adam sebagai alat menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Kesimpulannya, ibadah yang dimaksud oleh Maha Suci tak lain dan tak bukan adalah menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya menggunakan wahyu pancagaib yang diibadahkan dengan wahyu pancalaku. Itu. Jadi untuk panjenengan yang petani, ketika panjenengan mengelola lahan dan menanam padi, lalu merawat padi itu hingga panen, berarti panjenengan sudah melakukan ibadah. Ketika panjenengan merawat, menjaga bunga-bunga yang ditanam di pelataran rumah panjenengan, berarti panjenengan sudah mengelola, merawat, dan menjaga alam semesta. Ketika panjenengan menyelamatkan nyamuk, berarti panjenengan sudah beribadah. Ibadah adalah bahasa Arab. Kenapa Maha Suci berfirman menggunakan bahasa Arab? Kenapa Maha Suci menggunakan firman dengan bahasa Arab?
dikarenakan firman tersebut turunnya di Arab. Nah, kalau firman itu turunnya di Jawa, ya pakainya bahasa Jawa. Jadi ibadah itu bahasa Arab. Sedangkan arti maksud daripada ibadah adalah menjalankan perintah Maha Suci. Jadi arti maksudnya ibadah adalah menjalankan perintah Maha Suci. Nah, perintahnya Maha Suci apa? Menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta seisinya. Itu perintahnya Maha Suci, itu perintahnya Tuhan. Jadi ketika panjenengan mengelola, merawat, menjaga, menyempurnakan alam semesta, berarti panjenengan beribadah. Artinya panjenengan menjalankan perintah Maha Suci. Paham nggak jenengan? Sekarang paham arti maksudnya ibadah ya? Lalu kemana arah tujuan daripada ibadah tersebut? Arah tujuan daripada ibadah tersebut tak lain dan tak bukan adalah sampurnaning patilan urip. Menyempurnakan alam semesta seisinya. Itu tujuannya ke situ. Kenapa alam semesta harus dijaga? Kenapa alam semesta seisinya harus dijaga? Kenapa alam semesta seisinya harus dikelola? Kenapa alam semesta seisinya harus dirawat? Agar supaya alam semesta seisinya menjadi sempurna. Itu tujuannya. Dan itu perintah Maha Suci. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Dan menjaganya, merawatnya, mengelolanya, serta menyempurnakannya, ini harus menggunakan alat yang diberikan oleh Maha Suci. Tidak bisa tidak. Karena jika tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena alam semesta seisinya itu adalah perwujudan nyatanya Maha Suci. Jadi untuk menjaganya, merawatnya, mengelolanya, menyempurnakannya harus menggunakan Maha Suci itu sendiri kan? Harus menggunakan Maha Suci itu sendiri. Jika tidak, ya nggak bisa. Jika tidak bisa. Itu arti maksud daripada ibadah. Dan arah tujuan daripada ibadah. Paham? Jadi kesimpulannya, sebenar-benarnya ibadah adalah mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Bukan yang lain. Lah, sedangkan kejadiannya sekecil apapun, misal contoh, panjenengan sedang duduk, dihinggapi nyamuk, kemudian nyamuk itu gigit, dan panjenengan tidak membunuhnya. Berarti panjenengan sudah menjalankan ibadah, sudah melakukan ibadah, sudah melakukan perintah Tuhan. Apalagi yang lebih
sepele dibanding nyamuk. Itu tentang apa saja itu ya? Tentang apa saja? Panjenengan dibenci orang, kemudian membalas orang yang membenci panjenengan dengan cinta, berarti panjenengan sudah beribadah, sudah menjalankan perintah Maha Suci maksudnya. Ketika panjenengan difitnah oleh orang lain, kemudian panjenengan membalas orang yang memfitnah panjenengan itu dengan kasih, berarti panjenengan sudah beribadah, panjenengan sedang menjalankan ibadah, artinya sedang menjalankan perintah Tuhan. Ketika disakiti orang lain, panjenengan balas dengan sayang, berarti panjenengan sudah beribadah, sudah menjalankan ibadah, menjalankan perintah Tuhan. Nah, ibadah yang selama ini nggak asing di telinga kita, ternyata arti maksudnya seperti yang sudah saya sampaikan dan arah tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan. Selama ini kita memaknai ibadah adalah syahadat, zakat, sholat, sembahyang, haji, iya kan? Seperti itu selama ini. Itu bukan ibadah. Itu adalah kaidah agama. Setiap agama itu memiliki masing-masing akidah dan kaidah sendiri-sendiri. Dua kalimat syahadat, amal, zakat, puasa, sholat atau sembahyang, pergi haji, itu kaidah di dalam agama Islam. Nah, kalau kaidah di dalam agama Buddha, lain lagi. Kaidah di dalam agama Hindu, lain lagi. Itu bukan ibadah, ya. Ingat, itu bukan ibadah. Ibadah adalah perintah Tuhan. Ibadah itu menjalankan perintah Tuhan. Lah, perintah Tuhan tak lain dan tak bukan menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya. Ini perintah Tuhan. Lah, lalu sholat ini perintah siapa? Haji ini perintah siapa? Tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Saya hanya berusaha mencerahkan yang belum mengerti, belum paham, dan belum tahu. Agar supaya menjadi mengerti dan paham, serta mengetahui apa itu ibadah, apa itu, apa dan bagaimana itu ibadah. Ya. Saya ulang. Nah, lalu yang selama ini kita sebut-sebut dengan lincahnya ketika kita mengatakan. Lalu yang selama ini kita katakan, kita ucapkan, kita sebut dengan lincahnya lidah kita ketika mengucapkan. Seperti dua kalimat syahadat, zakat, puasa, sholat atau sembahyang, haji. Apakah itu bukan perintah Tuhan? Bukan. Itu bukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena dua kalimat syahadat, zakat, puasa, sholat atau sembahyang, dan haji itu adalah kaidah agama. Nah, sekarang pertanyaannya, panjenengan tahu nggak apa itu kaidah? Nah, yo, panjenengan beragama semua ini. Kaidah itu adalah aturan. Jadi dua kalimat syahadat, zakat, puasa, sholat atau sembahyang, pergi haji itu adalah aturan. Aturannya siapa? Aturan agama. Bukan perintah Maha Suci. Nah,
bukan perintah maha suci. Itu adalah kaidah agama Islam. Arti maksudnya aturan di dalam agama Islam. Ini banyak sekali yang salah paham di sini. Saya mau menjalankan ibadah sholat, tidak bisa. Karena sholat tidak termasuk ibadah. Sebab sholat bukan perintah maha suci, melainkan aturan agama Islam. Lah, setiap agama itu memiliki akidah dan kaidah sendiri-sendiri. Dan setiap agama, akidah dan kaidahnya ini berbeda-beda. Misal contoh. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi. Panjenengan sudah tahu kan tadi kaidah lah. Kalau akidah, menurut panjenengan apa? Coba paham nggak akidah itu apa? Ayo. Hah? Tahu nggak akidah itu apa? Akidah itu keyakinan atau kepercayaan, itu akidah. Ya. Akidah, arti maksud akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, kalau arti maksudnya kaidah adalah aturan. Ya. Ini jarang sekali yang memahami ini. Asal jeplak aja. Ngomong itu asal jeplak saja, tapi nggak paham apa yang dikatakan itu. Nah, setiap agama itu memiliki akidah dan kaidah sendiri-sendiri. Dan setiap akidah dan kaidah di dalam agama itu berbeda-beda. Misal contoh, akidah di dalam Islam itu mempercayai Allah Maha Gaib. Gitu kan? Nah, beda lagi kalau akidah di dalam Hindu. Akidah di dalam Hindu meyakini atau mempercayai Buddha. Beda lagi akidah di dalam agama agama Hindu. Akidah di dalam Hindu meyakini adanya dewa-dewa. Nah, beda lagi kan? Begitu juga tentang kaidah. Kaidah di dalam Islam pergi haji ke Mekah. Karena di sana ada Ka'bah, bukan ke Mekah, ke Ka'bah ya, bukan ke Ka'bah. Kalau kaidah di dalam Islam pergi hajinya ke Ka'bah. Nah, kalau kaidah di dalam agama Buddha pergi hajinya ke Borobudur. Nah, beda lagi kan? Beda lagi. Loh, kok begitu? Ya. Nah, sekarang satu lagi nih yang perlu panjenengan ketahui. Menurut ilmu pengetahuan panjenengan, arti maksudnya haji itu apa? Coba. Ini banyak sekali orang Indonesia yang haji nih. Tapi nggak tahu apa itu haji. Makanya dijadikan titel. Haji Tosowijaya. Keren. Iya. Panjenengan siapa namanya? Pak Murtaji. Haji Murtaji. Karena apa? Karena nggak tahu arti maksudnya haji itu apa. Makanya dibuat titel. Setelah pulang haji di Mekah, di Ka'bah, nyampe rumah, nah ini dijadikan titel haji, dijadikan titel. Karena apa? Karena nggak tahu apa arti maksudnya haji. Nah, coba jenengan tahu nggak yang ada di sini? Arti maksudnya haji apa? Artinya pengunjung itu. Artinya pengunjung di Secara awam kan seperti itu. Arti maksudnya haji adalah mengunjungi tempat leluhur yang bersejarah penting. Artinya haji itu adalah mendatangi atau mengunjungi atau menziarahi. Mendatangi, mengunjungi atau menziarahi.
peninggalan leluhur yang penting. Jadi peninggalan leluhur yang penting. Nah, kalau mendatangi kuburan umum itu tidak termasuk haji itu. Karena apa? Karena itu peninggalan yang tidak terlalu penting kan. Tidak termasuk haji. Jadi mendatangi tempat peninggalan sejarah leluhur yang penting. Seperti candi, seperti Ka'bah. Itu arti maksudnya haji. Nah, kalau panjenengan menggunakan titel Haji Masduki, haji siapa? Pak siapa? Murtaji. Haji Murtaji berarti mengunjungi atau ziarah murtaji berarti. Itu artinya ziarah murtaji artinya. Ya. Atau mengunjungi murtaji, ya, membingungkan toh. Nah, ini orang Arab nggak ada yang menggunakan titel ini. Haji Mahmud siapa gitu, orang Arab nggak ada, karena artinya seperti itu gitu loh. Jadi yang menggunakan itu hanya orang Indonesia, karena orang Indonesia nggak tahu artinya apa. Ya, jadi artinya haji itu adalah mengunjungi atau berkunjung atau datang atau mendatangi atau menziarahi peninggalan sejarah leluhur yang penting. Nah, Ka'bah itu kan peninggalan leluhur penting. Ya. Borobudur dan candi-candi lainnya itu juga peninggalan leluhur terpenting. Nah, itu bisa disebut haji, bisa disebut ziarah atau berkunjung. Itu arti maksud daripada haji. Nah, kalau gitu haji itu perintah siapa? Perintah agama, karena haji itu termasuk di dalam kaidah agama. Jadi haji itu perintah agama, bukan perintah Tuhan, bukan perintah Maha Suci, ya. Nah, lucu wong iki. Saya sendiri juga sama dulu. Lah itu ada ya, KH, ya apa kayak artinya. Karena dulu saya nggak tahu, tapi itu saya jadikan kenang-kenangan bahwa dulu juga saya pernah mengalami ketidaktahuan. Makanya sepulang dari Mekah saya jadikan titel itu kan Kiai Haji, tapi tidak saya hapus biar buat kenang-kenangan gitu loh. Itu kelucuan saya zaman dulu gitu. Ya. Kalau manggil nama enggak, karena sudah pernah ke sana ya, manggil nama hajinya enggak disertakan, marah itu. Saking enggak taunya. Coba kalau tahu arti maksudnya haji, ora kira gelem diceluk haji. Karena apa? Karena dipanggil haji berarti orang tersebut sudah pernah mendatangi sejarah terpenting peninggalan leluhur. Jadi arah tujuan daripada haji adalah sebagai tanda kalau kita itu pernah mengunjungi sejarah terpenting peninggalan leluhur. Nah, ini yang dimaksud haji mabrur. Haji mabrur. Paham nggih? Nah, jadi kita selama ini lucu ya. Makanya panjenengan beragama apapun silahkan, itu hak asasi manusia, tidak ada larangan. Tapi kalau panjenengan beragama Islam ya jangan ke Arab-Araban. Kalau panjenengan beragama Hindu ya jangan ke India-Indiaan, tetap menjadi diri panjenengan. Kalau panjenengan orang Jawa ya jadi orang Jawa. Soalnya kalau seperti itu ya tadi. Ya. Gua haji. Saya mau menjalankan ibadah sholat dulu. Iya. Ini karena apa? Karena ke Arab-Araban. Arab-Araban. Jadi Hindu itu bukan agama India. Islam itu bukan agama Arab. Ya. Jadi kalau beragama Islam ya jangan ke Arab-Araban. Kalau beragama Hindu ya jangan ke India-Indiaan. Ya. Kalau beragama Buddha ya jangan ke Cina-Cina. Kalau beragama Konghucu ya jangan ke Cina-Cinaan. Ya tetap menjadi diri kita sendiri. Nah, supaya tidak salah kaprah. Paham nggih? Jadi kalau akidah itu keyakinan atau kepercayaan.
Nah, kalau kaidah itu aturan di dalam kepercayaan tersebut atau di dalam keyakinan tersebut. Jadi, apapun yang panjenengan lakukan di dalam agama panjenengan itu adalah keyakinan agama, aturan agama, bukan perintah maha suci. Jadi jangan besar kepala jenengan. Gua paling hebat agama, jangan besar kepala. Sehebat apapun agama panjenengan, itu bukan perintah maha suci. Jadi tidak bisa dibuat sombong-sombongan agama itu, nggih. Iya. Awas kalau panjenengan punya rezeki, diberi rezeki sama maha suci, diberi waktu sama maha suci, diberi kesempatan untuk bisa plesir ke Arab, mendatangi Ka'bah, jangan dipakai itu hajinya ya. Lah ya jangan dipakai hajinya. Lah ya jangan dipakai itu hajinya. Memalukan. Itu memalukan. Kalau mau menjalankan sholat atau sembahyang, katakan mau sholat atau mau sembahyang saja. Jangan diawali dengan ibadah. Karena sembahyang atau sholat itu bukan perintah maha suci, melainkan aturan di dalam agama. Wong-wongnya lucu. Istrinya bukan lucu, bodoh. Tapi bangga dengan kebodohan selama terus. Iya. Percaya, yakin adanya malaikat, percaya, yakin adanya kematian, adanya kiamat, akhir zaman, percaya, yakin adanya takdir, percaya, yakin adanya surga, neraka, itu adalah akidah agama. Menjalankan sembahyang, menjalankan sholat, menjalankan ritual-ritual, itu adalah kaidah agama. Bukan ibadah. Kalau ibadah, menjalankan atau melakukan atau menunaikan tugas dari maha suci, itu baru ibadah. Lah, tugas yang ditugaskan kepada manusia oleh maha suci adalah merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta. Walaupun panjenengan kafir, kalau panjenengan menyelamatkan seekor nyamuk saja, berarti panjenengan sudah ibadah, sudah menjalankan ibadah, sedang beribadah, sedang melakukan perintah maha suci. Walaupun panjenengan kafir loh. Kafirnya gimana berarti? Kafir menurut panjenengan dulu, itu kan yang tidak beragama toh. Ya lah. Kafir menurut panjenengan dulu loh, bukan malam ini loh ya. Kafir menurut panjenengan dulu kan yang tidak beragama kan. Nah, walaupun panjenengan tidak beragama, kalau panjenengan bisa bersedia mau menyelamatkan seekor nyamuk saja, berarti panjenengan sudah beribadah, sudah melakukan ibadah, sudah menjalankan perintah maha suci. Gitu loh bro. Nah, terus satu lagi ya kafir. Apa sih sebenarnya kafir itu? Kafir ini bahasa Arab Badui, bukan Arab modern ya, Arab kuno, bahasa Arab Badui. Lalu apa arti maksudnya kafir? Arti maksud daripada kafir itu menutupi atau menyembunyikan sesuatu yang kasat mata. Nah, satu misal, rokok ini kasat mata toh, nah tak umpetin di sini. Lah itu namanya kafir. Menurut Arab Badui itu namanya kafir karena menutupi sesuatu yang nyata. Nah, bukan tidak beragama, bukan ini. Gitu. Kalau panjenengan menutupi kebenaran,
menyembunyikan kebajikan, itu namanya kafir. Siapa yang kafir ya? Banyak orang ngomong kafir.